Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, aku Nur Aini Martetian Hati dari Bahasa Asing 8 Universitas Diponegoro. Jadi kali ini aku bakal ngejelasin salah satu kebudayaan yang ada di daerah aku, yaitu Kabupaten Tuban, Jawa Timur. Sebenarnya banyak banget sih kebudayaan yang ada di sini, cuma aku bakal nge-spill salah satu kebudayaan yang emang jarang banget diekspos sama orang luar Tuban, yaitu adalah salah satu tari yang masih dipercaya oleh masyarakat sini akan hal mistisnya. Nama tariannya sendiri adalah tari sandur. Nah, mulanya sandur ini berasal dari hiburan masyarakat agraris yang kemudian berkembang menjadi produk kesenian yang bertumbuh pada upacara ritual. Di dalamnya juga terdapat unsur cerita, tari, karawitan, akrobatik atau yang biasa disebut dengan kalongking, dan juga terdapat unsur-unsur mistis, karena memang setiap pementasannya selalu menghadirkan danyang atau roh halus. Sebagai upacara ritual, pertunjukan diadakan di tanah lapang sebagai ungkapan rasa syukur atas hasil panen yang telah dicapai. Tidak diketahui asal mula dari nama sandur ini, namun para pelaku meyakini sandur sudah ada sejak zaman kerajaan, yang terkait dengan kepercayaan animismenya. Kata sandur itu sendiri berasal dari kata san yang berarti selesai panen atau isan dan dur yang berarti ngendur sampai habis. Namun sumber lain mengatakan bahwa sandur berasal dari bahasa Belanda, yaitu sun yang berarti anak-anak dan dur yang berarti meneruskan. Dan versi lain juga menyebutkan bahwa sandur ini terdiri dari berbagai cerita. Dengan sandiwara ngendur, artinya kesenian itu terjadi karena berisi tentang berbagai macam cerita yang tak akan habis sampai pagi. Sandur sendiri adalah seni pertunjukan yang sederhana. Bentuk pementasannya hanya dilakukan di tanah lapang dan dibatasi pagar tali berbentuk bujur sangkar dengan ukuran 8x8 meter atau yang biasa disebut dengan blabar janur kuning, dan diberi hiasan lengkungan janur kuning serta digantungi aneka jajanan pasar seperti ketupat, lontong, ketan, ataupun lepet. Dua batang bambu ori ditancapkan dengan ketinggian kurang lebih 10x12 meter, dan di antara bambu tersebut dipasang tali besar yang menghubungkan keduanya untuk adegan kalongking yang mistis. Tata cahayaan menggunakan obor mrutu sewu, yaitu sejenis obor yang lubang untuk menyalakan apinya terdapat lebih dari 3 lubang. Obor ini terbuat dari bambu ori, dipasang di sekeliling arena pertunjukan, kemudian dibacakan mantra dan sesaji dengan tujuan agar acara dapat berjalan dengan lancar dan sukses. Sesaji yang dipersiapkan antara lain seperti beras, dupa, dikalan, yang bagian tengahnya diberi gula merah, kemudian dikasih kembang setaman dan kembang boreh. Durasi untuk pertunjukan ini pun tidak memiliki batas waktu tertentu, bisa saja disajikan 3 hingga 5 jam pertunjukan. Namun, sandur sebagai ritual biasanya disajikan pada malam hari, mulai dari pukul 9 malam hingga selesai menjelang subuh atau sekitar pukul 3 pagi. Jumlah penduduk pementasan sekitar 20-25 orang yang terbagi dalam perannya masing-masing. Adapun peran dalam pemain sandur itu sendiri adalah 2 orang sebagai pemain musik atau panjak kendang dan panjak gong, 10-15 orang sebagai panjak hore, 1 orang pemain jaranan dan 1 orang sartri atau pawang atau dukun, dan 5 orang sebagai pemeran tokoh yaitu germo, cawi, petak, balong, tangsil, dan 1 lagi orang sebagai pemain kalongking. Pemilihan pemain untuk tokoh balong, petak, cawi, dan tangsil tersebut adalah 4 anak laki-laki yang belum dikitan karena dianggap masih suci. Instrumen musik yang digunakan adalah gong bumbung dan sebuah kendang batang atau ciblon yang dibantu dengan panjak hore dan berperan sebagai pelantun tembang serta tukang senggak. Tembang yang digunakan dalam seni pertunjukan sandur sangat fungsional. Selain sebagai pengiring keluar masuknya pemain, juga digunakan sebagai mantra pemanggil roh halus. Cukup serem ya teman-teman. Nah, sedangkan untuk kostumnya sendiri, dalam sandur ini dibedakan antara peran satu dengan peran yang lainnya. Kostum yang digunakan oleh para peran merupakan ciri bagi pemeran yang mempunyai sifat khusus. Sandur terdiri dari 8 adegan yang terdapat dalam 3 babak, sedangkan pergantian babak selalu ditandai dengan tembang yang dilantungkan oleh panjak hore. Dalam seni pertunjukannya, sandur tembang berfungsi sebagai pengiring keluar masuknya peran dan pergantian adegan. Selain itu, tembang juga berfungsi sebagai mantra pemanggil roh atau bidadari. Sandur ini hanya mempunyai 1 lakon atau cerita yang hanya menceritakan tentang pertanian berdasarkan cerita turun-temurun
dan mitos yang berkembang di daerah tersebut. Dalam pertunjukan sandur ini biasanya dilakukan dengan berjalan memutar searah dengan jarum jam dalam sebuah tanah lapang. Bahasa yang digunakan pun adalah bahasa Jawa Ngoko, tetapi juga nggak jarang kalau misalnya menggunakan bahasa Jawa Krama. Karena di sela-sela pementasan juga ada sebuah parikan atau pepatah yang disampaikan seperti cangkriman dan dendang gulo. Pepatah ini berusaha untuk menasihati manusia yang hidup di dunia ini. Intinya adalah kita itu hidup sebagai makhluk sosial, tidak boleh semena-mena, harus berhati-hati, tidak boleh sombong, dan harus bersedia hidup bergantian dengan yang lain. Kita hidup di dunia juga membutuhkan orang lain. Secara keseluruhan dapat disimpulkan bahwa kesenian ini mempunyai arti, yaitu kehidupan masyarakat pertanian tradisional yang di dalamnya terdapat berbagai macam kejadian. Ada tahapan-tahapan yang menceritakan kehidupan manusia dari dalam kandungan manusia hingga meninggal dunia. Selama hidup di dunia, mereka mengerjakan pertanian mulai dari membersihkan sawahnya, ditanami padi, hingga panen. Pada kesenian ini juga menceritakan berbagai macam sifat dalam diri manusia. Melalui sifat itu, manusia akan terdorong ke arah baik dan buruk. Dengan adanya sifat itu, manusia akan mempunyai rasa bersyukur atas segala apa yang telah dimiliki saat ini. Pengungkapan rasa syukur tersebut dilakukan dengan dipentaskannya kesenian ini dengan segala bentuk tata busana, tarian, tahapan, dan perlengkapan yang ada. Hingga terdapat sajian dalam perlengkapan itu sebagai wujud rasa syukur dan terima kasih kepada leluhur atas apa yang dimiliki saat ini. Serta tidak lupa doa dan juga mohon keselamatan kepada Tuhan Yang Maha Esa agar selalu diberi kesehatan dan rezeki yang lancar. Oke, kita masuk ke adegan puncak, di mana adegan ini yang paling ditunggu oleh masyarakat setempat, yaitu kalongking, di mana seorang pemain memanjat bambu dan bermain akrobat di sebuah tali yang dibentangkan di antara dua bambu, kemudian turun melalui bambu satunya dengan posisi kepala di bawah. Waduh, bisa bayangin nggak tuh? Namun, dalam perkembangan terakhir ketika sandur menjadi seni pertunjukan, sangat disayangkan sekali karena adegan ini sengaja dihilangkan. Cerita juga sudah berkembang mengenai persoalan kekinian dan menggunakan naskah yang tertulis. Sekitar pada tahun 1960-an, kesenian ini mengalami kejayaan. Hampir di setiap desa di Bojonegoro memiliki kelompok kesenian sandur, juga di Tuban dan Lamongan. Tetapi setelah peristiwa G30S, kesenian sandur mengalami kemunduran yang sangat drastis. Karena sandur dicurigai disusupi oleh Lembaga Kesenian Rakyat atau Lekra yang berafiliasi dengan PKI. Hingga pada tahun 1978, kesenian ini muncul kembali dan baru pada tahun 1993, sandur mulai dipentaskan di festival-festival kesenian rakyat. Cerita yang tertulis dalam bentuk teks atau naskah pertama kali dibuat pada tahun 1993 saat sandur mengikuti pergelaran yang diselenggarakan di Taman Mini Indonesia Indah di Jakarta. Sutradara dalam sandur ini biasanya berperan sebagai tokoh germo yang berfungsi sebagai dalang dan sekaligus dukun yang mengobati para pemain jalanan untuk orang yang mengalami kesurupan. Oke, terima kasih buat teman-teman yang udah mau dengerin podcast aku sampai akhir. Kalau misalnya aku ada salah kata, aku benar-benar minta maaf yang sebesar-besarnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.